sebagai anak nutrisi masih fresh ya, dia masih kuliah kan, mungkin biar bisa menjelaskan ya. Gimana, Bud? Ya, jadi kalau rumput itu sebaiknya digunakan sebagai pakan itu sebelum berbunga. Kenapa? Karena tadi seperti yang dijelaskan Bu Vita, benar sekali, karena kalau sudah setelah berbunga, nanti si dinding sel si tanamannya, dalam hal ini rumput, nanti akan menebal. Nah, dinding sel ini ada yang namanya lignin sama selulosa, kemudian ada juga hemiselulosa. Nah, kalau si lignin sama selulosanya nanti bertemu, nanti itu akan bakal susah dicerna di dalam rumen ternak. Kenapa? Karena di dalam rumen itu tidak ada yang namanya bakteri lignolitik, yaitu bakteri yang dapat mendegradasi lignin. Nah, bakteri ini itu hanya terdapat di rayap, setahu saya gitu. Jadi kalau yang di ruminansia itu tidak ada. Ya, itu tadi ya terkait dengan kandungan nutrisi gitu ya. Terus ini ada lagi nih, apakah benar jika fattening domba tidak boleh menggunakan jerami amoniasi? Benar nggak Bu itu, jerami amoniasi itu nggak boleh untuk fattening? Sebenarnya kan kembalinya ke ini ya, kalau kita berbicara fattening ataupun breeding itu kepada ketercukupan gizinya. Jadi kalau dia gizinya cukup, ya dia dikasih jerami amoniasi tapi ditambah dengan yang lain, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Usahakan jangan memberikan pakan tunggal. Jadi pakan tunggal itu kalau bisa kita hindari. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan satu jenis pakan, oh ternyata dia fosfornya rendah misalnya atau kalsiumnya rendah, ya udah kita kan nggak bisa mengupgrade. Tapi kalau misalnya kita menggunakan satu pakan nih, oh dia kalsiumnya rendah, kita tambahin bahan pakan yang lain kalsiumnya tinggi, kan saling ini menutup. Sama dengan yang satu sumber serat, yang satu sumber protein misalnya, yang satu sumber energi. Kalau yang satu sumber serat tinggi tapi energi rendah, kemudian protein rendah, ya ternaknya juga nggak produktif gitu. Atau misalnya sumber karbohidrat atau energinya tinggi tapi seratnya rendah, acidosis. Jadi seperti itu, makanya usahakan jangan memberikan pakan secara tunggal. Tapi apakah dia bisa atau tidak untuk penggemukan, asal tadi kebutuhannya terpenuhi. Untuk grafiknya mudah-mudahan nanti atau tabelnya ya, tabel kebutuhan nutrisi untuk masing-masing kondisi fisiologis nanti mudah-mudahan bisa kita rilis ya. Seperti itu. Atau Budi ada tabelnya di kampus atau di rumah atau di sini? Di bawah sih, Ada di bawah. ada buku. Oh ya, boleh kalau mau di ini ditunjukkan ya. Maksudnya biar kita tahu sebenarnya seberapa besar sih kebutuhan protein, kebutuhan serat untuk masing-masing kondisi fisiologis. Karena berbeda nanti misalnya untuk betina yang akan kita gunakan tentu akan berbeda dengan betina indukan. Tentu berbeda dengan betina yang dia sedang menyusui. Kemudian untuk jantan pun begitu. Jantan di masa pertumbuhan dengan ketika dia sudah menjadi pemacet apa saja gitu ya, luar biasa. Ini enaknya gini kan. Kalau masih mahasiswa bawaannya buku kemana-mana. Jadi ini adalah Nutrient Requirements of Small Ruminants. Ini terbitan dari National Research Council atau NRC. Nah, jadi di dalam buku ini ada kebutuhan nutrien ternak untuk masing-masing status fisiologis. Di sini ada domba betina dewasa, kemudian ada yang breeding, yang domba betina setelah awal bunting, dan juga ada yang akhir kebuntingan. Kemudian yang lain ada late lactation tadi. ya, Ini late lactation. oh ya. Nah, ini adalah akhir di masa laktasi atau menyusui. Kemudian juga ada yang terakhir ada domba jantan atau rams. Nah, itu ya. Memang pentingnya kita mengetahui. Jadi pakan itu kalau kita tahu komposisinya, maka kita tidak akan salah dalam memberikan pakan, tidak akan gambling lah. Ini kira-kira sudah cukup belum sih untuk status fisiologisnya gitu ya, untuk umurnya, untuk berat badannya gitu. Nah, seperti itu ya. Ini termasuk untuk menjawab teman-teman yang lain ya. Tadi ada permintaan tanaman sumber protein dan kalsium untuk kambing perah, apa tuh? Legum ya. Legum. Jadi leguminosa kayak contohnya indigo vera, Glycidea maculata, kemudian
apa lagi ya, kalau yang di bawah ya yang kayak dia bukan bentuk pohon tapi dia sejajar sama rumput itu kayak sentro, kemudian desmodium, arakis itu apa sih, kacang tanah ya, kacang-kacangan kayak kacang tanah, kacang kedelai, itu juga tinggi protein dan tinggi kalsium, itu bagus untuk ternak gitu ya. Kemudian apa lagi ya, sudah ya Pak Tejo Broto tadi yang mengandung kalsium contohnya. Kemudian apakah betul kambing tidak baik diberi silase jerami? Kemarin sudah kita jelaskan ya, kalau jerami sebaiknya amoniasi, tapi kalaupun mau dibikin silase ya nggak masalah gitu ya, dibikin silase tambahannya yang banyak, tambahan apa namanya karbohidrat terlarut dan dekomposernya perlu diperbanyak. Kemudian apakah itu baik atau tidak, itu nanti kaitannya dengan tadi kembalinya kandungan nutrisinya, karena sebenarnya fungsi dekomposer contohnya ya, jadi fermentasi itu kan fungsinya dia mengawetkan pakan dengan menambahkan bakteri sebanyak-banyaknya atau memproduksi bakteri sehingga dia menghasilkan asam tadi ya. Nah, bakteri ini dia adalah bakteri yang bermanfaat di dalam tubuh ternak gitu ya. Sehingga dia sebenarnya dari sisi kecernaan mestinya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita berikan dalam bentuk yang lain. Hanya saja kan kalau silase itu kelemahannya, kalau kita ceroboh sedikit gagal, misalnya ya masih ada oksigennya gagal, kurang penuh, kurang padat gagal, kemudian masa masa panennya misalnya dia terlalu tua misalnya, itu juga biasanya gagal, terlalu muda pun gagal. Jadi memang benar-benar harus pas gitu kalau silase. Terus kemudian contoh pakan yang sempurna atau lengkap dalam satu jenis pakan apa ya Bu? Nggak ada yang sempurna. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ya jadi sebenarnya semua jenis tanaman itu dia mengandung serat, dia mengandung karbohidrat terlarut, dia mengandung protein, dia mengandung lemak, apalagi selain itu ya mineral juga ya, vitamin, semuanya ada kandungannya di situ. Hanya saja kadarnya itu berbeda. Contohnya kalau rumput itu seratnya tinggi tapi biasanya proteinnya rendah ya, seperti itu. Jadi kalau sempurna semuanya sempurna, hanya saja kadarnya aja yang berbeda. Itu yang kalau misalnya kita pengen mencukupi kebutuhan protein ternak gitu di masa pertumbuhan, kita ngasih rumput saja ya mungkin nanti nggak bisa tercapai. Karena apa? Seratnya kan tinggi sehingga dia cepat kenyang. Kalau udah kenyang kan masa ternak dipaksa suruh makan kan nggak mungkin gitu kan. Nah akhirnya ya kalau dipaksa terus ya nggak akan bisa. Makanya kalau ternak dikasih makan rumput saja, dia nggak bisa mendapatkan asupan protein yang tinggi gitu ya. Ya dia hanya efeknya kenyang doang gitu, tapi proteinnya kurang. Atau misalnya kita mau ngasih kok ini masa pertumbuhan kasih protein yang banyak nih, kasih bungkil kedelai aja gitu. Ya tadi kalau kita kasih sumber nitrogen saja sementara seratnya kurang, kemarin kita sudah bahas di bagian 1 ya, kan ada namanya indigesti. Kalau dikasih pakan dengan kadar nitrogen sangat tinggi, biasanya kemudian derajat keasaman naik. Nah apa yang terjadi ya? Yang terjadi mikrobianya tidak tumbuh. Nah kalau nggak tumbuh ya sudah kan tidak ada pencernaan di situ. Kemudian bahkan sampai perut itu tidak bergerak. Indigesti seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang lengkap dalam satu jenis pakan, semuanya lengkap isinya, cuma kadarnya beda-beda. Makanya kita ya apa aja kita berikan sebenarnya ke ternak. Makanya kita mengikuti musim itu sebenarnya bagus sih. Oh ini lagi musim kacang-kacangan, kita tambahin kacang-kacangan. Rumput kita tambahin kacang-kacangan. Oh ini lagi musim kering nih, yang kebanyakan kulit kedelai misalnya, ya kita kasih kulit kedelai, kulit kacang hijau misalnya. Jadi tergantung situasi, itu malah justru kemungkinan nanti akan lebih berwarna ya. Nutrisi yang ada di dalam pakan itu akan lebih lengkap gitu dengan kita memberikan pakan yang beraneka warna tadi. Hanya saja kalau kita bicara tentang ternak penggemukan, kalau kita ganti-ganti pakan biasanya berat badan juga akan ganti-ganti gitu ya. Kalau tadinya naik stabil
100 sampai 300 bahkan gitu ya, 100 sampai 300 gram per hari gitu, bisa maksimal 300 misalnya per hari. Ternyata ya karena ganti pakan drop gitu ya, bahkan bisa jadi malah turun berat badannya, itu mungkin aja gitu. Makanya kalau kita bicara pengemukan, kita harus merencanakan betul ini pakannya apa, bahannya apa, bahkan ditakar. Ini tadi Budi mau bikin ini saja, itu kan memperkirakan. Saya bilang, Budi kenapa bikinnya sedikit? Ya kan ternaknya kecil gitu ya, kan saya ngasih kisaran 12 sampai 15 tadi ya. 12 sampai 15 kilo pun berarti kan kebutuhan perharinya sedikit aja gitu kan, makanya bikinnya sedikit-sedikit aja gitu. Sedikit, nanti kalau mau ngasih gitu. Ya namanya juga penelitian ya, jadi harus detail gitu ya semuanya.